Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menyisakan tragedi setelah 125 Aremania tewas. Muncul dugaan kronologi bahwa kerusuhan maut itu berawal dari supporter meminta foto di lapangan. Hal tersebut diungkapkan Aremania Korwil Bantur The Black Lion Slamet Sanjoko. Dia mengatakan pertandingan Arema versus Persebaya Surabaya sebenarnya berjalan kondusif. Namun, situasi berubah sangat cepat setelah pertandingan. Pasalnya, dua orang supporter yang meminta berfoto dengan pemain Arema FC. Awalnya, ada dua orang yang mau berfoto setelah pertandingan bersama pemain Arema FC. Kami sudah menyampaikan ke petugas untuk tidak memberikan izin, kata Sanjoko. Kedua orang Aremania tersebut memaksa untuk diperbolehkan masuk ke lapangan. Akhirnya, kedua orang itu diizinkan masuk ke lapangan. Sanjoko mengatakan aksi dari dua orang supporter yang masuk ke lapangan itulah yang memicu pendukung lainnya memasuki area lapangan. Namun ia mengaku tetap meminta rekan-rekannya yang dari wilayah Bantur untuk tidak ikut masuk ke dalam lapangan. Karena situasi kian tidak terkendali, Sanjoko bersama rekan-rekannya segera mengemasi bendera yang mereka bawa. Sejumlah Aremanita Bantur juga bergegas mencari jalan keluar karena khawatir situasi semakin memburuk. Sekitar 3 menit kami keluar gerbang, itu ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Kami lolos dan tidak tahu bagaimana kondisi di dalam. Namun ada rekan yang terkena gas air mata, ujarnya. Aremania Bantur juga menyayangkan sikap aparat yang melepaskan tembakan gas air mata ke arah tribun. Tindakan itu dianggap sebagai penyebab utama supporter panik hingga berhamburan keluar. Saat itu, lampu pencahayaan di dalam Stadion Kanjuruhan juga sudah dimatikan oleh petugas meski kondisi tribun masih penuh penonton. Kalau yang masuk ke dalam lapangan mungkin masih bisa kami terima karena mereka memang melanggar batas area. Tapi kenapa yang di tribun salah apa? Kenapa mereka masih ditembak gas air mata? Cetus Sanjoko. Ditembak gas air mata, Lur. Laga derby Jawa Timur Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 menyimpan duka mendalam bagi sepak bola Indonesia. Pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir 2-3 untuk kemenangan Bajul Ijo diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Sabtu, tanggal 1 bulan 10 2022 yang lalu. Ini menjadi kali pertama Persebaya Surabaya memenangi pertandingan atas Arema FC di kandang Singoedan setelah berjalan 23 tahun. Kekalahan itu nyatanya menyulut kemarahan amarah supporter yang hadir di Stadion Kanjuruhan Malang. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, setelah pertandingan selesai, pemain dan ofisial Persebaya masuk ke dalam kamar ganti. Namun, mereka dilempari botol air mineral oleh oknum supporter Aremania. Kejadian ini terjadi pada pukul 21 malam. 2 menit kemudian, pemain dan ofisial Aremania FC tengah berjalan menuju kamar ganti pemain. Saat mereka berjalan, Aremania turun ke lapangan dan menyerang pemain dari ofisial tim Arema FC. Petugas keamanan yang berada di lapangan bergerak cepat. Mereka langsung melindungi dan membawa masuk ke dalam kamar ganti pemain. Keadaan semakin parah sebab semakin banyak oknum supporter Aremania yang turun ke lapangan dan menyerang aparat keamanan. Aparat keamanan berupaya untuk memberikan peringatan beberapa kali namun tidak dihiraukan, sehingga tim keamanan mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata ke arah supporter Aremania yang menyerang. Pak, jangan sampai gas air mata jangan kecil, Pak. Bola dikandani, Bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu enggak dikirim? Iya, saya keluar. Iya, saya. Oleh sebab itu, supporter Aremania yang berada di tribun berlari untuk membubarkan diri keluar dari stadion. Di sisi lain, pihak keamanan masuk ke dalam lobi Stadion Kanjuruhan. Mereka berjaga tepat di pintu VIP. Kiranya pada pukul 22:30, pemain dan ofisial tim Persebaya Surabaya meninggalkan stadion menggunakan rantai serta pengawalan ketat. Namun oknum supporter Aremania menghadang dengan meletakkan pagar besi pembatas di jalur sebelum pintu keluar Stadion Kanjuruhan. Oknum supporter Aremania juga melempari kendaraan rombongan dengan papling blok, botol air mineral, batu, kayu, dan sejumlah benda lainnya. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, oknum supporter Aremania juga merusak 2 unit mobil Patwal Satlantas, membakar 1 unit truk Brimob dan 2 unit mobil di pintu masuk Stadion Kanjuruhan. Setelah itu, Aremania yang menghadang dibubarkan oleh aparat keamanan dengan menggunakan gas air mata. Sementara rombongan masih tertahan di jalan karena dihadang oleh pagar pembatas. Oleh karena kejadian itu, terdapat 180 orang supporter dan Aremania dan aparat keamanan yang luka-luka. Berdasarkan laporan dari Kompas TV, tragedi tragis ini menewaskan 129 orang, termasuk 2 anggota Polri.
di dalam proses pengamanan. Presiden Joko Widodo tidak bisa tinggal diam usai berita kericuhan usai pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya yang memakan banyak korban jiwa. Data terakhir menyebutkan bahwa korban tewas akibat kericuhan mencapai 125 orang. Dugaan sementara korban terinjak-injak supporter lain serta sesak napas akibat semprotan gas air mata dari jajaran keamanan. Jumlah korban tewas ini menjadi yang terbanyak kedua setelah peristiwa kematian sepak bola Estadio Nacional Peru yang terletak di ibu kota Lima sekitar 50 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1964. Dalam tragedi tersebut sebanyak 300 orang tewas dan 500 orang luka-luka. Presiden lantas memberikan beberapa instruksi. Dalam arahannya, beberapa kali nada bicara Joko Widodo meninggi untuk penegasan. Yang pertama, evaluasi menyeluruh. Arahan pertama yang diminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah agar 3 pemimpin kementerian, lembaga maupun institusi melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi menyeluruh ini dia perintahkan untuk Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Muhammad Iriawan. Yang kedua, usut tuntas. Permintaan keduanya adalah mengusut tuntas yang menjadi penyebab kerusuhan terjadi. Berdasarkan Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan hingga aparat keamanan. Pelanggaran itu meliputi pelanggaran prosedural, pelanggaran SOP, pelanggaran regulasi, dan pelanggaran pengamanan yang telah diatur oleh FIFA. Prosedur yang dilanggar yakni panitia pelaksana atau Panpel Arema FC menjual tiket tidak sesuai dengan instruksi dari kepolisian. Sebelum pertandingan, aparat keamanan sempat menginstruksikan bahwa Panpel hanya boleh mencetak 25.000 tiket, namun pelaksanaannya justru mencetak hingga 45.000 tiket. Hal ini membuat Stadion Kanjuruhan terlalu penuh oleh massa. Pelanggaran lainnya adalah jadwal pertandingan yang digelar pada malam hari. Semula, Polri menyarankan agar pertandingan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah 4 sore. Namun demikian, instruksi itu tidak dihiraukan oleh pertandingan Arema Malang versus Persebaya Surabaya tetap berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 8 malam. Pelanggaran lainnya yang datang dari aparat kepolisian, Akmal menilai tembakan gas air mata itu di dalam stadion ke arah tribun tidak sesuai prosedur dan melanggar aturan FIFA. Sebab tembakan gas air mata menjadi salah satu faktor banyak supporter yang sesak napas. Dalam aturan FIFA, penggunaan gas air mata nyatanya memang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, hentikan Liga 1. Tak sampai di situ, Jokowi juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara pertandingan Liga 1. Penghentian ini dilakukan hingga evaluasi yang dilakukan oleh 3 pemimpin kementerian, lembaga maupun institusi selesai. Yang keempat, monitor korban luka. Untuk korban luka-luka, Jokowi meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban luka-luka yang tengah dirawat. Adapun korban yang dilaporkan luka-luka mulanya mencapai 180 orang. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo menyebut korban bertambah menjadi 191 orang. Permintaan-permintaan yang dilayangkan Jokowi ini juga dibarengi oleh penyesalan atas tragedi yang terjadi. Ia menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, lalu menghimbau agar kejadian serupa jangan sampai terulang di kemudian hari, sebab sportivitas, rasa kemanusiaan, dan persaudaraan bangsa harus dijaga sama-sama. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini, dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada tragedi lagi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang, harap Jokowi.